Afghans are prepared to regarding the difficulties of war. Rakyat Afghanistan siap untuk mendukung terkait kesulitan perang, menunjukkan solidaritas dan bekerja sama dengan bangsa Iran sepenuhnya sesuai kemampuan kami. With the Iranian nation to the full extent of our clear capabilities. Taliban telah mengeluarkan peringatan bahwa mereka akan membantu dan mendukung Iran jika terjadi serangan militer dari Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara dengan radio Iran's Pashto Language Service, juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid menyatakan bahwa rakyat Afghanistan akan menunjukkan simpati dan bekerja sama dengan Teheran jika diminta. Namun, Taliban mengatakan bahwa mereka lebih memilih diplomasi, mendesak negosiasi mengenai program nuklir Iran dan tidak menyerukan eskalasi. Meski demikian, nada solidaritas Taliban dengan Teheran tidak dapat disangkal ketika Mujahid menegaskan bahwa Iran telah memenangkan perang 12 hari yang mengalahkan Israel dan Amerika Serikat pada bulan Juni 2025 lalu. Mujahid juga menegaskan bahwa Iran akan menang lagi jika diserang, dengan alasan bahwa Republik Islam Iran memiliki kemampuan dan hak yang sah untuk membela diri. Sebagaimana diketahui, Taliban sebelumnya telah mengutuk serangan Israel yang menargetkan fasilitas pengayaan nuklir Iran dengan menganggapnya sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan. The first question is, given that you are aware that tensions between Pertanyaan pertama adalah, mengingat Anda menyadari bahwa ketegangan antara Iran dan Amerika telah meningkat, jika Amerika berpotensi melancarkan serangan terhadap Iran, pihak mana yang akan dipilih oleh Emirat Islam untuk didukung? Pertama-tama, kami tentu saja tidak mendukung pecahnya perang atau konflik. Dan izinkan saya mengingatkan Anda tentang hal lain. Jika Anda ingat apa yang terjadi ketika Republik Islam Iran diserang, hasil akhirnya adalah Iran muncul sebagai pemenang yang jelas. Dan saya percaya itu terjadi lagi. Karena Iran memiliki kemampuan yang nyata, Iran berhak untuk membela diri dan setiap suara yang menentang kami. Rakyat Afghanistan siap untuk mendukung terkait kesulitan perang, menunjukkan solidaritas dan bekerja sama dengan bangsa Iran sepenuhnya sesuai kemampuan kami. Kami sangat berharap perang tidak akan pecah. Menteri Luar Negeri Taliban, Maulawi Amir Khan Muttaqi, menerima kunjungan delegasi di Kabul yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk membahas berbagai isu, termasuk sumber daya air, migran Afghanistan, dan keamanan perbatasan. Selama kunjungannya, Abbas Araghchi juga bertemu dengan Kepala Pemerintahan Taliban, Muhammad Hassan Akhund. Sebagaimana diketahui, Iran telah menampung jutaan pengungsi Afghanistan selama 20 tahun terakhir, terutama sejak Taliban merebut kembali kendali Kabul dari Amerika pada bulan Agustus tahun 2021 lalu. Serikat Eksportir Buah Kering Afghanistan teken deal $90 juta dengan perusahaan pelayaran Iran, bukti konkret bahwa Taliban sedang manfaatkan Iran sebagai jembatan ke Asia Tengah dan Eropa, sambil Teheran dapat akses murah ke sumber daya Afghanistan yang kaya tembaga dan litium. Jadi, Taliban kini angkat suara dukung Iran bukan karena tiba-tiba menjadi Syiah lover, tapi karena mereka sadar bahwa jika Trump bom Teheran, gelombang pengungsi dan kekacauan bakal telan Afghanistan dalam sekejap, dan itu berarti Taliban harus lari lagi ke gua-gua, seperti pada tahun 2001. Dukungan Taliban ini muncul bersamaan dengan sekutu-sekutu regional Iran di Yaman, di mana gerakan Houthi dilaporkan telah melancarkan manuver militer dan lapangan, menandakan kesiapan untuk terlibat jika Teheran diserang Amerika Serikat. Yahya Saree, juru bicara militer Houthi, menegaskan di televisi Al-Masirah, jika Amerika terlibat dalam serangan dan agresi terhadap Iran, angkatan bersenjata, pasukan Houthi, akan menargetkan kapal-kapal dan kapal perang mereka di Laut Merah. Kami mengikuti dan memantau semua pergerakan di wilayah ini, dan kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Kami mendukung Iran. Kami tidak akan membiarkan Amerika dan entitas kriminalnya melaksanakan rencana mereka di wilayah ini. Sementara itu, milisi di Irak juga bersiap diri dalam menghadapi berbagai agresi militer dari Presiden Amerika Donald Trump. Kataib Hizbullah, faksi Irak yang berpengaruh,
berjanji untuk mendukung Teheran secara militer jika konflik meletus. Sekretaris Jenderal Kataib Hizbullah Irak, Abu Hussein Al-Hamidawi alias Ahmad Muhsin Faraj Al-Hamidawi, mengeluarkan seruan berapi-api yang mendesak para mujahidin untuk bersiap menghadapi konfrontasi sebab aset militer Amerika terus berkumpul di seluruh wilayah. Dia menyerukan anggota blok poros untuk mendukungnya dengan cara apapun yang mereka bisa. Kami menegaskan kepada musuh bahwa perang melawan Iran bukanlah hal yang mudah. Sebaliknya, kalian akan merasakan kematian yang paling pahit dan tidak akan ada yang tersisa dari kalian di wilayah kami. Sedangkan di Lebanon, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, menegaskan kembali peran sentral Iran dalam mendukung apa yang ia sebut sebagai perlawanan dan perjuangan Palestina. Dalam korespondensi dengan tokoh senior Iran Ali Akbar Filati, Qasim memuji ketahanan Iran selama puluhan tahun perang dan sanksi, menggambarkan revolusi Islam sebagai berkah ilahi. Qasim menegaskan di televisi, "Kami prihatin dengan apa yang terjadi dan menjadi sasaran potensi agresi. Kami bertekad untuk membela diri. Kami akan memilih pada waktunya bagaimana bertindak, apakah akan campur tangan atau tidak. Tetapi kami tidak netral." Kini, sebuah aliansi Iran yang berlapis-lapis telah menjelma menjadi sabuk kekuatan yang membentang luas, dari Kabul hingga Beirut, dari Baghdad hingga Sanaa. Bayang-bayang pengaruh itu merentang melintasi gurun dan pegunungan, menembus batas-batas negara, menyatukan kepentingan dalam satu tarikan nafas panjang yang syarat akan ketegangan. Saluran-saluran televisi Iran menerbitkan video animasi yang menunjukkan pangkalan besar Amerika yang terletak di Yordania. Sebuah video yang secara tersirat mengirimkan pesan kepada Washington bahwa Tehran bukan hanya mengamati, tetapi bahkan memahami dengan rinci bagaimana pangkalan itu dapat dijangkau dan diserang. Video tersebut menunjukkan landasan pacu, jalan masuk, dan lingkungan sekitar pangkalan udara Muwafaq Salti di Kerajaan Hashim. Terdapat area parkir pesawat, jalur taksi, dan posisi strategis. Terdapat pula jet tempur F-15, 12 jet tempur siluman F-35, dan 12 jet A-10C Thunderbolt, serta 6 pesawat EA-18G Growler. Tehran seolah berkata, "Kami tahu di mana dan bagaimana cara menyerang Anda." Dan jika terjadi serangan, militer Iran akan menargetkan pangkalan-pangkalan Anda di wilayah itu. Pangkalan udara Muwafaq Salti di Azraq, Jordania, terletak di persimpangan yang berbatasan dengan Irak, Suriah, Israel, dan Saudi, tepatnya di jantung gurun timur Jordania, sekitar 100 km timur Amman, di ketinggian 525 meter di atas permukaan, dengan koordinat 31 derajat 50 menit lintang utara dan 36 derajat 47 menit bujur timur. Pangkalan ini dikelilingi padang pasir yang datar tanpa hambatan alam, hanya 60 km dari perbatasan Irak di timur, 150 km dari Suriah di utara, dan tak sampai 200 km dari garis batas Saudi di selatan. Sedangkan Israel hanya 300 km ke barat laut. Ini bukan pangkalan biasa yang tersembunyi di pegunungan. Ini adalah pos terdepan Amerika di Levan, dibangun untuk operasi cepat ke segala arah dengan runway panjang yang bisa tampung ratusan jet tempur dan area parkir yang kini penuh sesak. Semua itu didukung baterai Patriot yang baru dipasang, tapi tetap lemah karena lokasinya yang terbuka lebar tanpa gunung atau kota sebagai tameng. Pangkalan ini bisa Iran jangkau dalam hitungan menit tanpa perlu nyebrang lautan. Dari Irak, milisi Kataib Hizbullah yang sudah kuasai wilayah perbatasan Al-Gaim dan Rutbah cuma perlu lewati 60 km gurun kosong itu. Mereka punya drone kamikaze Shahed yang bisa diluncurkan dari truk pickup roket Grad yang sudah terbukti hujani basis Amerika di Erbil, atau bahkan tim penyusup yang bisa nyebrang malam-malam dengan SUV yang dimodif, sambil Iran supply intelijen real-time dari satelit dan agen di tanah Yordania.
Sedangkan Hizbullah di Lebanon, yang stok rudalnya pulih pasca tahun 2025, bisa tembak dari utara dengan Fateh 110 yang jangkauan 300 km. Tapi yang lebih mematikan adalah Iran yang langsung dari Teheran, di mana rudal balistik Khorram Sharfor yang baru diuji November 2025 lalu, dengan jarak 2000 km dengan akurasi 10 meter, bisa nyasar runway dan hangar itu dalam 15 menit. Atau drone swarm Shahed 136 yang murah tapi jumlahnya ribuan, cukup buat overload pertahanan Patriot yang cuma bisa tangani segelintir target sekaligus. Bahkan, Houthi dari Yaman, yang rudalnya sudah upgrade buat jangkau 2.600 km, bisa ikut main dengan serangan simultan dari selatan, manfaatkan Selat Bab el-Mandeb yang mereka kuasai. Semua ini adalah skenario yang Iran simulasi ulang di video animasi mereka yang bocor Februari ini, lengkap dengan gambar satelit runway, posisi jet F-35, dan jalur taksi yang jadi titik lemah. Donald Trump pikir pangkalan ini aman karena Yordania sekutu. Tapi fakta lapangan bilang sebaliknya, Raja Abdullah sudah belak-belakan tolak pakai wilayahnya buat serang Iran, dan milisi pro-Tehran di Irak sudah siap rebut kendali perbatasan kalau perang pecah. Jika Amerika nekat, pangkalan ini bakal jadi kuburan jet-jet mahal itu. Ratusan miliar dolar aset hancur dalam gelombang pertama, karena aliansi Iran punya pabrik lokal yang produksi rudal tiap hari, didukung Cina yang kirim suku cadang tanpa henti. Semua ini adalah realitas yang membuat Washington gelisah, karena serangan ke sini berarti perang total yang bakal telan ribuan nyawa Amerika sebelum mereka sempat balas. Dan poros perlawanan tahu betul, lokasi Azraq adalah kunci untuk lumpuhkan seluruh rantai pasok Trump di Timur Tengah.